everyone, back again to my YouTube channel. It's Agatha Chelsea here, dan hari ini aku mau ngobrol-ngobrol lagi sama kalian semua tentang topik yang menurut aku nggak cuma menarik, tapi juga krusial, yaitu remaja. Mungkin di sini teman-teman ada yang masih remaja, atau mungkin ada yang udah jadi early adulthood, dan pernah mengalami menjadi remaja itu sebenarnya nggak gampang ya guys, because there are so many new things that we experience in life. Dan selain itu juga ada banyak banget transition, ada banyak banget hal-hal baru yang kita awalnya nggak tahu itu apa, dan kita experience semuanya pada saat masa remaja. So it's not easy. I mean, it was not easy for me, and I believe it's not easy for you too. Maka dari itu, hari ini aku mau ngobrolin topik tentang remaja dan permasalahan yang mungkin sering terjadi di antara remaja-remaja di masa sekarang. Akhir-akhir ini, with social media, the internet, the digital world, kita semua jadi lebih aware dan jadi lebih conscious sama apa yang happening di antara remaja kalangan kita. Akhir-akhir ini social media juga lagi rame banget, ada berbagai macam berita, baik itu yang positif maupun yang negatif. Hari ini aku mau bahas mungkin lebih ke yang negatifnya dulu, karena aku rasa ini lebih penting untuk di-address. Akhir-akhir ini aku lihat ada news tentang remaja, bahkan anak di bawah umur, ada yang bawa mobil, padahal umurnya belum cukup umur. Terus ada yang terkena pembulian, dan juga ada yang mungkin karena mungkin cintanya masih menggebu-gebu, jadi ada juga kasus yang berbasisnya cinta, tapi jadi ke arah yang negatif. Sebenarnya dengan adanya internet, adanya sosial media itu menurut aku lebih banyak yang menguntungkan. Karena jadi memudahkan kita untuk berkomunikasi, untuk berkoneksi sama orang-orang. Imagine living in a world yang belum ada sosial media. How can we talk to our friends? How can we stay connected with them di saat kita punya kesibukan masing-masing? Tapi, despite all the good things yang di-provide sama social media and the digital world, kita juga perlu sadar consequences-nya. Kita mungkin bisa bahas dari news-news yang lagi happening sekarang, dan sebenarnya kalau dari sisi psikologi itu gimana sih? Mungkin kita bisa lihat dari newsnya, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama ada viral anak SMP nyetir mobil bawa teman perempuan, dan diserbu warganet, anak pejabat mana lagi nih? Mungkin aku bisa address-nya dari sisi psikologi ya. Mungkin dari kalau point of view anaknya, maybe what I'm saying is that sebagai remaja kita harus lebih aware juga dan lebih menyadari bahwa rules are made for a reason. Jadi misalnya kayak nyetir kan legalnya tuh 17 tahun ke atas gitu. Dan itu menurut aku ada alasannya. Karena di umur yang udah lebih dewasa, lebih matang, kita pasti jadi lebih bisa kontrol emosi. Di jalan kita lebih nggak gampang panik dan nggak gampang terbawa suasana. Apalagi di situasi sekarang, jalanan kan macet banget. Terus banyak kendaraan-kendaraan yang mungkin banyak yang unexpected things yang bisa terjadi di jalanan. Jadi makanya rules are made for a reason. That's why kita perlu license, kita perlu bisa dulu nyetir, baru kita bisa bawa mobil ke jalanan. Karena supaya jadi lebih safe juga buat kita dan juga buat orang lain. So maybe buat teman-teman di sini yang mungkin masih SMP atau mungkin masih di bawah umur, if you guys really wanna drive, I advise buat mungkin latihan dulu di komplek atau daerah yang lebih sepi, so you guys are prepared, dan di saat umur kalian legal, go get a license dan bisa drive safely. Terus yang kedua dari poin yang tadi juga, news yang tadi mungkin adalah untuk warganet juga try to put yourself in the position of the person yang dibully. Gak cuman sekedar oke deh langsung di-attack, karena mungkin kita kan nggak understand the entire story. So try to understand and position yourself as that person, supaya jadi lebih enak juga komunikasinya. Terus news yang kedua, siswa SD asal Banyuwangi yang gantung diri lantaran diduga kerap mengalami perundungan atau bullying dari teman-temannya. Ini menurut aku miris dan sedih sekali ya, karena di sini adalah salah satu contoh bahwa bullying itu give so much impact to people around you. Dan ini menjadi sebuah bukti bahwa kata-kata tuh sangat berpengaruh dan bisa membuat orang
ya kehilangan motivasi hidup, kehilangan arah, putus asa. Jadi makanya penting banget buat kita sebagai pengguna internet dan untuk teman-teman remaja di sini untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan sosial media, dalam berkata-kata, dan yang pastinya try to position yourself as the person instead of cuman sekedar ngejudge aja, because we never know how someone's life actually is until actually walking, being that person, and we can never be that person, right? So just be kind. Dan selain bullying, mungkin aku juga mau menyampaikan sama teman-teman yang mengalami bullying, yang dibully, is that you're not alone. Dan yang pastinya adalah there are multiple ways in which you can see a case gitu. Jadi mungkin kalau buat aku pribadi sih, aku pernah tuh ngalamin yang namanya bullying. Dan gak cuma secara langsung, tapi juga secara digital aku pernah. Dan emang sih pas lagi menjalaninya tuh berat banget rasanya. Dan I keep on asking questions, why me? What did I do? Tapi aku juga menyadari, looking back now, bahwa semua itu happen for a reason. Dan membuat aku jadi pribadi yang pastinya jadi lebih kuat dan lebih gak baperan ya. Karena mungkin itu yang di dunia kerja tuh pasti berasa banget. Kalau kita jadi orang yang terlalu baperan dan terlalu sensitif, itu pasti bakalan lebih susah dalam bekerja dan bisa berinteraksi sama orang lain. Jadi, just if you're in that position, I know it's hard, but try to look at it from the bright side. Karena mungkin aja dengan adanya situasi itu, kamu bisa jadi pribadi yang lebih kuat, lebih malleable, dan yang pastinya bisa mengatasi masalah-masalah lain di masa depan. Next, ada sebuah kasus yang berbasis dikarenakan sebuah hubungan percintaan yang akhirnya mencelakakan, membahayakan salah satu pihak. Ini bisa kita baca di sini, kondisi terkini David Ozora mengepalkan tangan. Sebagai remaja, aku nyadar, aku juga pernah mengalami, dan yang pastinya tahu banget bahwa this is the first time you experience love, and it's very passionate, and it's sangat berapi-api ya. Apalagi di masa remaja, di mana fluktuasi hormonnya masih naik turun sekali, terus ada ya perubahan-perubahan kita nggak cuma secara fisik tapi secara mental juga. Dan emang nggak bisa dipungkirin di masa remaja itu emosi kita masih belum stabil dan kita masih punya tendensi untuk jadi lebih agresif. Mungkin pesan aku di sini adalah untuk teman-teman remaja, the first step is to be aware of the fact that you are having emotional fluctuations all the time. Jadi dengan kita jadi lebih aware, lebih educated bahwa kita, oh iya, sebagai remaja kita emang naik turun nih emosinya. Jadi kita bisa lebih take a step back, think more clearly, lebih banyak mempertimbangkan aksi-aksi kita dan juga perilaku kita sebelum kita akhirnya membuat sebuah keputusan gitu. Jadi buat teman-teman di sini, gak cuma buat remaja aja sih, tapi buat teman-teman yang mungkin lebih dewasa juga, kita namanya manusia emang pasti kita pasti namanya juga manusia punya perasaan, bisa emosional, bisa salah, and there is no justification to what you've done wrong. Tapi mungkin kita bisa belajar dari kasus-kasus yang sebelum-sebelumnya adalah untuk jadi lebih aware dan yang pastinya lebih mencoba untuk menahan emosi lah, untuk bisa meregulate emotion kita lebih baik. Kalau menurut aku sih, dari kasus-kasus yang tadi udah aku bahas, yes, becoming an adolescent is super hard. Dan aku juga pernah mengalami fase itu, and probably even until now, karena aku belum jadi full adult, aku juga pasti mengalami kesusahan yang sama gitu. Kenapa sih jadi remaja itu susah? Karena remaja itu di-expect untuk berpikir dan berperilaku seperti orang dewasa, tapi kita masih ada bayang-bayang orang tua, masih diatur sama orang tua. Simpelnya misalnya gini, sebenarnya kita udah cukup umur untuk bisa bawa mobil sendiri, untuk bisa main sama temen dan lain-lain. Tapi kita masih tinggal di rumah orang tua, di mana kita masih ada jam malam, kita nggak boleh harus izin dulu kemana-mana, dan itu mungkin membuat kita jadi bingung. Ada konflik tersendiri di mana kita tuh merasa udah dewasa, tapi sebenarnya belum sedewasa itu untuk bisa benar-benar berdiri di kaki sendiri dan bisa benar-benar mandiri. Tapi aku mau pesan di sini sama teman-teman bahwa orang tua itu mempunyai peranan yang penting buat remaja. Jadi, no matter how independent you think you are, kita emang namanya remaja,
sebenarnya masih labil. Dan looking back juga, aku nyadar bahwa masa-masa remaja aku, di mana aku mikir aku udah tahu banyak hal, actually I don't know as much. And it's okay. There are still many rooms for us to improve. Kenapa sih kita bisa unstable? Kenapa kita moodnya bisa mood swing dan lain-lain? Dan kenapa kita tuh suka involved in reckless behaviors? Itu semua sebenarnya ada penjelasannya secara neuroscience, secara IPA, dan juga secara psikologi. Kalau secara IPA, itu semua karena frontal cortex, bagian otak depan kita, yang responsible for making decisions, for thinking, buat judging, itu semua tuh belum sepenuhnya terbentuk sampai kita umur 25. Which I think is kinda a great news, karena itu tandanya kita masih ada banyak banget waktu dan space untuk grow, tapi at the same time juga ada negatifnya. Itu berarti banyak banget keputusan yang kita buat di umur remaja yang mungkin salah dan kita akan bisa nyesel di masa depan. Jadi, now that you know, our frontal cortex hasn't fully developed until we're 25, pesan dari aku adalah untuk kita lebih berhati-hati dan juga lebih berpikir panjang mengenai keputusan-keputusan yang kita buat di masa remaja. Selain dari frontal cortex, our hormones and also the physical changes that we experience juga membuat kita jadi remaja yang lebih naik turun dan lebih emosional. And I think it's part of biology. And now that you guys know about it, you guys are aware and conscious about it, I think you guys will be able to make better decisions in the future. Okay guys, thank you so much for watching this video. I had so much fun discussing about being a teenager, the hardships, dan juga apa yang lagi happening sekarang. Aku harap pesan-pesan dari aku bisa sampai ke kalian semua. Dan yang pastinya, jangan lupa untuk like this video if you like it, share it to your friends, and subscribe to my YouTube channel. And until I'll see you guys next time. Bye-bye!